Selang gas yang kependekan ini bisa saja terjadi ya. Bisa saja adanya kesalahan pembelian yang membuat selang gas yang akan kita gunakan ke kompor gas itu terasa pendek. Atau mungkin awalnya pas tapi dikarenakan sesuatu hal sehingga perangkat kompor gasnya harus dipindah dan berjauhan. Ini juga bisa mengakibatkan selang gas ini terasa pendek. Nah, salah satu solusi yang paling murah dan bisa kita lakukan selain dengan membeli selang yang panjangnya sesuai yang dibutuhkan adalah kita bisa melakukan penyambungan pada selang gasnya. Nah, jadi kali ini kita akan sama-sama praktekkan bagaimana cara menyambung selang yang benar. Dan bukan itu saja, saya juga akan jelaskan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan pada saat menyambung selang gas. Mari mulai. Oke, yang pertama ini tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan menyambung selang gas yang retak. Nah, jadi selang gas yang retak ini adalah indikasi adanya kerusakan pada anyaman, benang atau anyaman kawat yang ada di dalam selang gas. Om, kalau retaknya cuma sedikit, begitu juga sobat ya, mau panjang mau sedikit, kalau sudah retak saran saya jangan sambung selang tersebut. Ini bisa beresiko dan ini sangat fatal ya. Nah, selain itu kalau selang gas sudah retak, ini biasanya bisa mengecoh penciuman kita ya. Terasa samar-samar ada bau gas, ada tidak. Padahal bau gas tersebut munculnya dari retakan itu tadi. Tapi pada saat kita cium-cium, kadang hilang dengan sendirinya ya. Nah, jadi walaupun retakan pada selang itu tidak di seluruh bagian, tetap saja selang yang retak tidak dianjurkan untuk dipakai, apalagi untuk disambung sobat. Oke, selang yang masih bagus, tidak ada retakan, namun ujung-ujung selang itu sudah keras, sudah kaku, atau istilahnya sudah mati, kehilangan elastisitas, ini masih bisa digunakan ya. Nah, syaratnya adalah kalian potong saja ujung-ujung selang yang keras tersebut. Kalau tidak dipotong bagaimana mas? Ini juga bisa menimbulkan resiko ya. Jadi kalau misalnya ujung selang itu sudah keras, sudah mati, sudah kaku, ini biasanya daya cengkramannya juga pasti berkurang. Nah, jadi alangkah bagusnya kita regenerasi dengan cara kita potong dan kita buang saja bagian yang keras di ujung selang tersebut. Oke, yang harus kita perhatikan berikutnya dari selang adalah jenis selang. Nah, jadi selang ini ada memang beberapa jenisnya yang diperuntukkan tentunya berdasarkan dengan kategori. Ada jenis selang yang lebih cocok untuk industri, ada jenis selang yang cocok untuk semi industri, dan ada jenis selang yang cocok untuk digunakan pada kompor rumah tangga. Nah, tapi hal tersebut tidak akan saya jelaskan karena memang baru saja saya singgung dan saya bahas di video yang ini. Nah, bagi kalian yang ingin tahu, kalian tonton saja video yang ini. Link videonya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, sekarang saya akan bahas bahan penyambung yang akan membuat dua ujung selang ini bersatu ya. Nah, usahakan bahan penyambung itu terbuat dari logam, jangan dari plastik ya. Karena apa? Karena ya tentu saja plastik itu tidak akan tahan terhadap tekanan yang nantinya kita berikan untuk membuat selang terikat erat. Nah, pipa logam yang kita gunakan itu kita harus pilih yang kontur permukaan luarnya itu jangan yang lurus seperti ini ya, tapi harus ada geriginya, ada lekukannya, dan yang paling bagus bila berbentuk panah seperti ujung dari regulator ini. Nah, seperti inilah kita harus cari logamnya sobat. Nah, jadi tadi kalau sempat saya singgung bahwa jangan menggunakan bahan sambungan dari plastik, tapi gunakan dari bahan logam. Ini masih ada kelanjutannya sobat ya. Nah, selain bahannya terbuat dari logam, saran saya adalah bahan tersebut itu terbuat minimal dari aluminium, atau kalau mau lebih bagus itu terbuat dari kuningan sobat. Nah, kenapa seperti itu? Ini dikarenakan aluminium dan kuningan itu punya karakteristik tidak gampang ditempeli oleh kotoran termasuk karat. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini akan membuat saluran dari gas tetap bisa bersih dan sambungan tadi nggak akan gampang berkarat. Nah, contohnya yang ada di tangan kanan saya ini. Oke, nah ini bahannya
terbuat dari kuningan dan seperti yang saya bilang tidak gampang ditempeli oleh kotoran. Nah, untuk membuktikan bahwa ini memang kuningan atau memang kalau misalnya kalian mau memilih terbuat dari aluminium, kita bisa gunakan magnet sobat ya. Nah, seperti kalian lihat, kalau ditempeli ke besi ini magnet ya pasti menempel ya. Tapi kalau ditempeli ke sambungan ini, ya ini tidak bisa. Nah, kalian yang berminat mau membeli sambungan yang model seperti ini, nanti linknya saya sertakan juga di kolom deskripsi ya. Nah, sekarang yuk kita sama-sama praktekkan bagaimana menyambungkan dua ujung selang ini ya. Yang pertama silahkan masukkan klem, oke? Nah, di sini saya lebih menyarankan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, gunakanlah dua buah klem di tiap ujungnya ya. Kalau satu klem bagaimana Om? Ya sebenarnya sih tidak ada masalah, hanya saja biar lebih aman ya. Nah, kalau misalnya yang kalian gunakan nantinya adalah untuk kompor bertekanan tinggi seperti kompor dagang, ini malah lebih saya sarankan menggunakan dua buah klem ya. Sisipkan ya pipa sambungannya, kemudian masukkan juga dua buah klemnya. Ingat ya, kunci klemnya dengan benar-benar kencang ya. Ini untuk meminimalisir terjadinya kebocoran gas. Nah, seperti ini sobat, gampang kan? Dan dijamin sambungannya ini benar-benar kencang ya. Tidak gampang lepas dan gas tidak gampang bocor merembes. Oke. Nah, untuk informasi tambahan yang lupa saya sebutkan atau tidak saya sebutkan, seperti contohnya link video yang terkait dengan video ini atau link pembelian komponen yang kita gunakan di video kali ini, kalian bisa cari keterangan tambahan tersebut di kolom deskripsi yang ada di bagian bawah video ini ya. Nah, jika suka dengan video ini jangan lupa berikan like ya. Nah, bagi kalian yang ingin menyaksikan koleksi video-video saya lainnya, silahkan kalian klik saja sampul-sampul video yang muncul di sini. Bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe dengan menyentuh wajah saya yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.